Oke teman, di sini bagi kalian yang butuh pencatatan proses pengiriman barang, saya bagikan seperti ini. Nantinya kalian bisa lihat di sini. Saya membuatnya dalam bentuk checklist. Di bagian status ini kalian bisa lihat status dari nomor pemesanan. Kalau belum di checklist, maka dia akan mengikuti informasi yang ada di atas, yaitu diproses. Untuk bagian pertama kalian bisa lihat di sini. Dan kalau saya checklist, maka akan ada persentase di sini dan kemudian berubah statusnya menjadi dikemas. Hai teman, selamat datang kembali di channel Tamhar Night, dan di sini saya akan berbagi contoh pencatatan proses kirim barang dengan menggunakan Google Sheet. Jadi di sini saya sedang membuat data untuk pelaporan pelacakan status pengiriman barang. Misalkan kita ingin mengirim barang dan kemudian ingin melacak status pengiriman setiap barang, maka kita bisa cek nantinya status terkini berdasarkan tahapan-tahapan yang ada di bagian sini. Dan nantinya di bagian tahapan ini, di datanya ini akan saya isi dengan checkbox, dan nantinya di bagian progress ini saya akan isi dengan persentase pengiriman, dan status terkini itu akan berisi informasi yang ada di bagian sini. Bagian dari diproses, dikemas, dikirim, diterima, dan selesai. Dan kita mulai aja dengan mengisi checkbox dulu di bagian sini. Caranya mudah, kita tandai seluruh bagian data yang ingin kita sisipkan checkboxnya, kemudian pilih insert di sini di menu insert, kemudian pilih checkbox yang ini. Oke, kita selesai di bagian checkbox. Sekarang kita akan ke proses pengiriman di sini. Untuk proses pengiriman saya akan gunakan formula. Formula yang saya gunakan adalah conif. Saya mulai dengan sama dengan, kemudian conif yang ini. Kemudian saya akan pilih sel yang ada di sebelahnya dari sini sampai dengan ini, sel yang di bagian proses. Kemudian saya akan koma dan true. Saya tutup kurung. Dan selanjutnya saya akan bagi count A seperti ini. Kemudian saya akan tandai keseluruhan yang ada di sini, dan kemudian saya akan tutup kurung. Jadi count if yang bagian sini itu menyatakan informasi jika true, itu jika di checklist maka dihitung. Maka nantinya kalau kita checklist, dia akan menghitung berapa jumlah checklistnya, tapi dia hanya menghitung. Nah, selanjutnya kita bagi dengan count A, itu menghitung keseluruhan bagian yang berisi informasi ini. Jadi di sini ada 4, maka akan dibagi 4. Jika nantinya kita akan menandai baris lainnya, maka akan dihitung sebagai nilai yang dibagikan juga. Jadi untuk melihat hasilnya kita enter aja, maka hasilnya akan 0%. Kalau saya klik di sini, maka hasilnya akan berubah menjadi 25%. Kenapa 25%? Karena 100 dibagi 4 di sini. Kalau saya klik 2, maka prosesnya sudah 50%. Seperti itu. Dan untuk data lainnya, saya menggunakan formula yang sama di kolom ini. Saya tinggal arahkan kursor saya di sini. Kemudian saya double klik. Secara otomatis formulanya akan tercopy ke bawah sampai dengan sel yang mempunyai nilai di bagian akhir ini. Oke, kita selesai di bagian progres pengiriman. Kita akan buat informasi lagi di bagian status terkirim. Dan untuk status terkirim, saya akan menggunakan formula X lookup. Jadi kita akan mulai dengan sama dengan, kemudian X lookup yang ini. Kemudian saya akan memasukkan formulanya. Yang pertama saya akan false seperti ini, kemudian saya akan koma dan menandai bagian data yang ada checkboxnya yang ini seperti ini. Kemudian saya buat koma dan selanjutnya saya akan menandai bagian informasi yang ada di sini. Jadi informasi tiap kolomnya itu yang ini. Dan selanjutnya saya akan koma. Dan untuk yang terakhir saya akan tambahkan informasi selesai. Seperti ini. Kemudian saya petik 2 lagi. Dan saya tutup kurung.
seperti ini. Saya enter dan kalian bisa lihat di sini ada auto file. Saya close aja dulu. Nah, kita mulai yang pertama dulu di baris pertama. Kalian lihat sekarang statusnya di sini adalah dikirim. Dikirim itu ada di kolom sini yang menandakan bahwa posisinya ini belum dilakukan checklist. Kalau saya checklist, maka berubah statusnya menjadi diterima. Kalau saya hapus semuanya, maka proses. Jadi status terkini ini menandakan posisi checkbox yang sudah kita centang ataupun belum. Untuk permulaan, dia akan memasukkan informasi yang ada di atasnya. Jadi kenapa saya menggunakan formula seperti ini yang di bagian false? Kalau saya tidak munculkan, maka dia akan menampilkan selesai. Misalkan nih, saya ubah menjadi true. Saya enter. Maka yang ditampilkan adalah yang selesai ini, bukan yang diproses. Tujuannya agar nantinya kalau udah dicentang semua, maka informasi di sini adalah selesai. Seperti itu. Dan selesai tidak saya buat dalam kolom sendiri karena selesai adalah bagian informasi yang sudah lengkap. Saya pikir dengan seperti ini akan lebih baik untuk menginformasikan laporan dari pengiriman barang. Dan selanjutnya di bagian sini kalian bisa lihat B1 sampai dengan E1 itu adalah bagian dari keterangannya. Artinya saya tidak perlu ketik tulisan diterima, dikirim ke dalam formula ini. Saya cukup menggunakan formula seperti ini, maka secara otomatis dia akan membaca tulisan yang ada di atasnya. Misalkan saya ubah seperti ini. Seperti ini, saya enter, maka tulisannya akan berubah. Jadi dia akan menyesuaikan tulisan yang ada di sini. Kita nggak perlu repot-repot lagi untuk menggunakan formula if. Jadi dengan seperti ini, formulanya menjadi lebih simpel. Dan untuk mengkopinya ke bawah formula ini, kalian jangan gunakan cara yang ada di sini tadi. Karena kalau kalian gunakan, datanya akan acak karena kita harus mengunci bagian informasi ataupun keterangan yang ada di sini. Caranya itu, kalian gunakan aja simbol dolar di bagian sini. Dolar dan enter. Dan kemudian baru kalian bisa menggunakan formula ini untuk seluruh baris. Kita double klik. Dan sekarang kalian bisa lihat di sini informasinya diproses, diproses, diproses. Dan untuk mengecek formulanya itu sesuai pada barisnya, kita double klik aja di sembarang. Bagian warna ungu, dia tidak berubah posisi. Yang berubah itu cukup yang di bagian warna oranye. Untuk melihat informasi checkboxnya sudah di checklist atau belum. Jadi kalau saya klik di sini, maka informasinya itu akan tetap dianggap diproses. Karena kita skip bagian dari proses yang ada di sini. Jadi kita tidak boleh melewatkan tahap per tahap ketika melakukan pencatatan proses kirim barang. Oke teman-teman, saya pikir cukup. Semoga ini membantu buat kalian yang butuh bagaimana caranya membuat catatan pengiriman barang. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka, subscribe untuk video selanjutnya.